Dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Zakaria Pranasti dari kelas 2 IA 20. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang HKI. Jadi HKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil karya yang berasal dari kemampuan berpikir intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi secara hukum. Jadi, kenapa HKI ini dibuat? Karena karya manusia memiliki dampak ekonomi dan karyanya dapat menghasilkan keuntungan finansial. Untuk melindungi pemilik dari karya dari pembajakan dan untuk menghargai kreativitas dan inovasi, lalu untuk mendorong penciptaan teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Setelah itu ada unsur-unsur yang termasuk dalam HKI. Jadi HKI ini dibagi jadi beberapa bagian penting. Yang termasuk dari HKI adalah: satu, hak cipta; yang kedua, merek; yang ketiga, ada desain industri; yang keempat, ada rahasia dagang; dan yang kelima, ada indikasi geografis; yang keenam, ada perlindungan varietas tanaman; dan ketujuh, ada hak paten. Nah, saya akan membahas dari masing-masing unsurnya itu. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengatur penggunaan karya ciptaannya. Itu mencakup seperti karya seni, karya sastra, karya ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya ada sifat hak cipta. Jadi hak cipta ini tidak harus didaftarkan, yang penting diumumkan kepada publik. Yang kedua, ada hak cipta ini dilindungi secara otomatis setelah karyanya dibuat. Masa berlakunya sendiri itu seumur hidup dan 70 tahun setelah pemiliknya meninggal dunia. Selanjutnya ada merek. Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa tertentu, seperti nama, logo, simbol, suara, dan warna. Setelah merek, ada desain industri. Desain industri adalah itu perlindungan terhadap bentuk, pola, atau ornamen yang memiliki nilai estetika pada suatu produk, seperti desain botol, bentuk sepatu, sama pola kemasan. Selanjutnya ada rahasia dagang. Apa tuh rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi bisnis atau teknis yang dirahasiakan untuk memberi keunggulan kompetitif. Jadi ini adalah informasi yang tidak diumbar ke publik, tidak disebarluaskan, seperti resep Coca-Cola, formula parfum, dan juga algoritma aplikasi. Setelah rahasia dagang, ada indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk berasal dari wilayah tertentu dan memiliki kualitas yang khas, seperti kopi, madu, sama keju. Kalau kopi dia ada kopi Gayo, madu dia ada madu Sumbawa, dan keju dia ada keju parmesan. Dan selanjutnya ada perlindungan varietas tanaman. Itu adalah hak khusus terhadap varietas tanaman baru yang memiliki keunikan genetis, seperti padi unggul dan bunga hasil rekayasa. Dan
Yang terakhir itu ada hak paten. Apa itu hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif untuk invensi di bidang teknologi seperti mesin, alat elektronik, obat, dan proses teknologi. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Mungkin ada beberapa yang bingung bedanya paten, hak paten, dan hak cipta. Jadi bedanya itu ada dari 4 poin. Yang pertama ada dari objek yang dilindungi, yang kedua ada cara mendapatkan haknya, yang ketiga ada masa berlaku, dan yang keempat itu ada sifat perlindungannya. Jadi dari poin pertama itu dari objek yang dilindungi. Hak cipta melindungi karya kreatif seperti seni yang bisa berupa musik, lukisan, dan film. Sastra ya, seperti novel, puisi, dan buku, dan ilmu pengetahuan, software, jurnal, diagram. Sama satu lagi ada karya digital. Kalau hak paten, dia itu melindungi invensi atau penemuan teknologi kayak mesin, obat, proses produksi, alat elektronik, dan teknologi baru gitu. Jadi dia lebih ke ide teknis yang bisa diterapin. Nah, poin kedua itu ada cara mendapatkan haknya gitu. Kalau hak cipta sendiri itu tidak perlu didaftarkan. Jadi dia seperti tadi yang dibahas, dia tidak perlu didaftarkan tapi butuh dipublikasi. Dan dia berlaku otomatis sejak karya diciptakan. Kalau hak paten, dia tuh wajib didaftarkan. Dia harus melalui proses pemeriksaan, uji kebaruan, dan persyaratan teknis. Selanjutnya ada masa berlaku. Nah, kalau masa berlakunya sendiri itu hak cipta itu berlaku seumur hidup seperti yang tadi ya kasih tahu. Itu berlaku seumur hidup pencipta ditambah juga 70 tahun setelah meninggal. Jadi kalau hak paten itu masa berlakunya 20 tahun gitu. Dan sifat perlindungannya yang keempat poin keempat itu ada sifat perlindungan. Hak cipta melindungi tampilan atau bentuk karya seperti melodi lagu, tulisan novel, dan desain ilustrasi. Sedangkan hak paten itu melindungi cara kerja, fungsi, proses, dan teknologi seperti volume obat, metode pemurnian air, dan mekanisme mesin. Jadi kesimpulannya, HKI melindungi karya manusia agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, ada HKI memberi keuntungan ekonomi bagi pencipta. Yang ketiga, hak cipta otomatis berlaku tanpa pendaftaran. Dan yang keempat, masa perlindungan 70 tahun setelah pencipta meninggal untuk hak cipta. Jadi mungkin sekian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.